eh, keilmuan ini andai kata memang dirasa oleh masyarakat umum bisa mempunyai manfaat. Di flyer dikatakan nanti akan membahas berkenaan dengan mengenai respirasi nafas maupun mengenai diabetes. Nah, ini mungkin nanti juga akan disampaikan oleh para pelatih materi-materi selain mengenai imunitas. Jadi imunitas itu mengenai sistem kekebalan tubuh yang memang kita bangun, kita jaga, dan kita rawat. Nah, ini nanti berkaitan dengan semua. Kalau berkata mengenai diabetes, diabetes itu adalah dikatakan sumbernya pusat sumber-sumbernya para penyakit. Nah, ini adalah momok pertama di mana itu menempati ranking pertama penyakit yang paling ditakuti oleh manusia dan banyak yang terjangkit juga diabetes ya, penyakit gula. Nah, itu yang akhirnya di situasi COVID sekarang, nah tadi juga disampaikan oleh Mas Yono, komorbid ini mungkin bisa melampaui, bisa bertahan melawan COVID. Tetapi gula ini yang kadang-kadang membangkitkan komorbid ini semakin dahsyat atau semakin membuat penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi itu muncul. Makanya ada istilah long COVID. Nah, ini biasanya dari diabetes ini. Nah, di sistem merpati putih, itu program pelatihan diabetes ini mungkin juga nanti akan diberikan kepada seluruh peserta, baik yang anggota maupun non-anggota, di mana program diabetes mellitus ini sudah dicanangkan oleh salah satu guru besar kita, Mas Budi, yang kebetulan adalah ayah kandung saya sendiri. Dan waktu itu program ini sudah diadakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Waktu itu dijadikan disertasi untuk program kedokteran dari Dokter Valencia, kalau nggak salah Ibu Valencia. Nah, ini dan sudah diakui dari Rumah Persahabatan bahwa metode ini memang bisa menormalisasi dari gula darah. Ini penting di situasi COVID sekarang. Nah, kata-kata menormalisasi, jadi kita bukan menurunkan kadar gula tubuh kita, gula darah tubuh kita, tetapi konsep dari merpati putih adalah menormalkan. Nah, ini menormalkan itu bukan tinggi atau bukan rendah, karena kalau kita kekurangan gula di tubuh kita juga kurang bagus. Kelebihan apalagi. Nah, ini konsep dari merpati putih adalah menormalkan dari gula yang ada di tubuh kita. Ini jadi yang tinggi nanti akan ditekan supaya normal. Tapi kami jamin, namanya gula itu kan manis ya sifatnya. Kami jamin dari para peserta, baik itu yang merpati putih atau non merpati putih, nanti kalau berlatih dari program normalisasi gula darah yang memang erat kaitannya dengan COVID, kami jamin kadar gula di dalam tubuh itu akan bisa kita normalkan. Itu. Tetapi jangan khawatir, terutama untuk para ibu-ibu yang mungkin hadir pagi ini ya. Jangan khawatir adalah kadar manis wajah tidak berkurang, Bu. Kadar manis wajah tidak berkurang, jadi tetap cantik. Jadi jangan khawatir, ntar dipikirnya gara-gara latihan merpati putih, wah ntar kadar manis wajah saya hilang. Enggak, tetap manis, tetap cantik ibu-ibu. Jadi jangan khawatir. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi selamat mengkaji, selamat berlatih, dan salam sehat, dan insya Allah sehat semuanya dan terjauh dari COVID-19. Dari saya cukup sekian, semoga Tuhan meridhoi atau menyertai rekan-rekan semua untuk hidup sehat. Oke, dari saya cukup sekian, selamat kepada Pemda Jabar, tetap berikhtiar dan melakukan yang terbaik, sebarkan keilmuan itu untuk kepentingan nasional, kepentingan masyarakat. Dan yang terpenting adalah kami minta terutama para pelatih dari Merpati Putih di Jawa Barat, jangan mata duitan.
Jangan tiba-tiba nanti bikin program pelatihan sendiri, pakai tarif, nggak ada. Ini adalah untuk sosial, ini kita berikan dengan niat baik supaya seluruh masyarakat sehat melalui keilmuan merpati putih. Oke, saya kembalikan ke Mas Bambang. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hemi atas kata sambutannya dan dukungannya atas program pengabdian masyarakat Pemda yang dilaksanakan oleh Pemda Jabar ini. Semoga bermanfaat untuk khalayak ramai ilmuwan pernapasan merpati putih ini. Begitu, terima kasih sekali lagi Mas Hemi, matur nuwun, sehat selalu Mas Hemi. Terima kasih. Baik. Baik, kalau begitu kita akan langsung kepada materi selanjutnya berupa pemanasan ringan dan sesuatu yang baru ini dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan melakukan stretching dahulu, pemanasan terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan langsung ke materi pokoknya. Untuk mempercepat waktu, kami persilakan Mas Dodi untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan, Mas Dodi. Terima kasih buat Mas Bambang. Terima kasih buat Mas Hemi. Mohon izin menyampaikan materi latihannya, Mas. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Saya akan menyampaikan materi latihan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai materi latihan kita ini, kita pemanasan dulu ya, biar badannya rileks, santai ya. Ya oke. Yang dimana sebelumnya belum pernah kita melakukan stretching. Sebelum kita latihan biasanya langsung materinya, substansinya. Nah, ini kita mulai dengan pemanasan sedikit. Oke, saya persiapkan 30 detik kita untuk mempersiapkan dirinya untuk stretching. Oke. Tetap dalam stretching ini nanti kita tidak hanya duduk aja ya, tidak bergerak, tidak berdiri, hanya duduk. Nanti yang pertama kali mungkin kita awalin dari tangan, setelah tangan, lalu kepala. Baru nanti kita masuk ke materinya. Dalam stretching ini kita tetap menggunakan napas, ada napasnya. Ya, napasnya itu napas dari hidung, terus buang dari mulut. Dan tidak ada pengejangan. Ya, dalam melakukan stretching ini tidak ada pengejangan, lemas, rileks, santai. Sifatnya hanya stretching. Oke, kita mulai dari pertama. Silahkan kita sama-sama mengikuti bentuk-bentuk dari stretchingnya. Oke, pertama kali kita luruskan kedua belah tangan ya seperti ini. Ini tampak samping, ini harus ke depan, dua-dua. Ya, ini tampak samping, ini ke depan, tangannya ke depan seperti ini. Oke, lalu kita menarik udara dari hidung. Contoh dulu ini ya. Tarik, tahan di dada, lalu nanti dalam hitungan, sampai hitungan 8, selesai, buang napas dari mulut. Ya, ini bentuk pertama. Ayo kita coba dulu sama-sama. Persiapan seluruhnya. Siap? Ya, tarik napas dari hidung, tahan di dada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang dari mulut. Ya, bentuk kedua sama ke depan tapi ke sampingnya, samping ke kirinya. Samping ke arah kiri. Oke, kita coba lagi. Tarik dari hidung, napas. Tahan di dada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang dari mulut. Jika bentuk selanjutnya ke arah kanannya. Iya. Oke, kita coba dengan napas. Tarik dari hidung.
tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang dari mulut. Lalu selanjutnya kita ke atas, tangannya menghadap ke atas. Iya, bentuk tangannya sama ya, tidak berubah. Cuma bentuk tangannya, telapak tangannya menghadap ke atas. Oke, kita coba lagi. Tarik dari hidung, oksigen, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang. Lalu sikap selanjutnya sama, masih ke atas, miringkan badannya ke arah kirinya. Oke, ya kita coba dengan napas. Tarik napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Cukup. Sekarang kebalikannya ke arah kanan. Siap. Tarik napasnya. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang. Nah, selanjutnya ini sama bentuknya, tangannya dia ke atas, tadi kita ke kanan dan ke kiri, ini putar badannya. Ya, putar badannya ke kirinya, sama ya. Tadi bentuknya samping, ini putar ke arah kirinya ya. Ya, kita coba dengan napas, siap. Tarik napas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang. Nah, sekarang kebalikannya ke arah kanan. Putar badannya. Siapkan? Tarik napasnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Ya, cukup. Lalu bentuk selanjutnya, tangan kanannya lurus ke depan, tarik. Ya, ditarik ke dalam. Ya, ditarik ke dalam. Oke, kita coba dengan napas. Siap? Tarik tangannya. Tarik dari hidung. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang. Kebalikannya, masih posisinya di depan, tekuk ke dalam. Ya, tekuk ke dalam. Oke, kita coba dengan napas. Siap? Tarik dari hidung. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ganti tangannya sekarang kanan. Iya, tarik ke dalam. Ya, persiapan. Kita coba dengan napas. Tarik napas. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang. Kebalikannya sekarang. Tekuk tangannya ke dalam. Ya, kita coba dengan napas. Tarik napas. Tahan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Buang napas. Ya, untuk gerakan pemanasan tangan cukup sampai di situ. Sekarang kita masuk ke bagian kepala. Ya, contohnya sama. Ini menggunakan napas. Napasnya sama ya. Nah, kita menggunakan kepala, tangan tekan. Jangan ditekan sampai kenceng ya. Pelan aja. Tekannya sekedar aja ditekan. Ya. Jadi lalu tarik napas, tahan, tundukkan, tekan sedikit aja. Kita nahan napas dan dalam hitungan. Ya, oke, kita coba. Siap? Tangan di atas kepala, tarik napas, tahan di dada, tundukkan kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang napasnya. Ya, sekarang kebalikannya ke atas. Sama, dorong aja ke atas. Dorongnya jangan terlalu didorong ya, pelan aja, sekedar aja dorongnya ya. Oke, kita coba dengan napas. Persiapan. Tarik napas. Tahan di dada. Ya, dorong ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ya, nah sekarang kita ganti arahnya.
ke arah ke kiri. Ini sama, ini didorong aja, sekedar aja ya, jangan didorong dipaksakan, jangan, sekedar aja. Ya, oke, kita coba dengan napas. Persiapan. Tarik dari hidung, tahan di dada, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, buang napasnya. Ke arah kirinya sekarang. Kebalikannya. Siap. Tarik napas. Tahan, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Buang. Untuk bentuk selanjutnya, tarik ke kirinya ya. Sekedar aja sama nih, jangan ditekan terlalu ditekuk. Sekedar aja ya. Oke, kita coba dengan napas. Siap, tarik napas. Tahan, putar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ya, sekarang kebalikannya. Siap. Ya, tarik, tahan, tekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ya, untuk pemanasannya itu aja ya, udah keringat nih. Gitu aja udah keringat nih. Ya, ya mudah-mudahan yang kita semuanya apa? Latihannya benar-benar jadi keringatnya keluar. Syukur-syukur pas di panas matahari itu, wah itu lebih enak lagi tuh, lebih dapat lagi tuh manfaatnya ya. Oke, saya persilakan atur napas istirahatnya dulu 1 menit. Ya, silakan istirahat, atur napasnya hidung-hidung aja. Oke, ya. Kita sekarang masuk ke napas ya. Substansinya ya. Jadi kita coba ini sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya napasnya ya. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa kita narik dari hidung ya, buangnya dari hidung juga. Ya, pelan. Tarik dari hidung, buang dari hidung, nanti tetap aba-aba dari kita di sini ya. Kita mulai coba dengan napas hidung-hidung ya, dengan temperaturnya dada sedikit agak cepat ya. Waktunya kita kasih waktu pertama itu 2 menit. Oke, persiapan kita coba sama-sama. Oke, siap, konsentrasi, kita coba ya. Persiapan, tarik dari hidung, buang. 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 Tarik, 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 buang.
tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Cukup. Ya, sekarang kita kasih waktu napasnya untuk beristirahat. Silakan istirahat, hidung-hidung, napas biasa dulu ya. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya sama ya. Sama. Napasnya hidung-hidung, cuman untuk menarik napasnya ini agak lebih panjang dari yang tadi ya. Dari yang pertama agak lebih panjang. Ya, jadi kita nariknya agak panjang. Tarik, buang. Dari hidung, tarik, buang dari hidung, tarik, buang dari hidung. Ya, agak lebih panjang dari yang pertama. Oke, siap? Kita coba lagi. Persiapan. Siap. Mulai. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Maaf, buang dari hidung. Ya, maaf, dari hidung ya. Tarik dari hidung, buang dari hidung. Lebih panjang dari yang pertama. Tarik lagi, buang, tarik, 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 buang. Cukup. Ya, sekarang silahkan napas istirahat, napas biasa, lakukan dengan hidung-hidung. Ya, napas istirahat, saya kasih waktu 30 detik. Silakan. Ya, cukup. Untuk selanjutnya sama ya. Ini lebih dalam lagi dari yang pertama, dari yang kedua lebih dalam lagi. Ya, artinya kita pada saat kita menarik itu lebih kita menikmatin, lebih masuk lagi, lebih banyak lagi ya yang masuk. Terus lalu kita buang juga sama panjang. Ya, panjang. Tarik lagi, emang ini ya, pada saat kita buang dari hidung itu emang agak sulit ya, tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan ya, kita coba bertahap ya. Jadi tariknya pelan, nikmati. Pada saat buangnya juga sama, dibuang panjang ya, lalu ditarik lagi,
nggak apa-apa, dadanya sampai rada agak membesar gitu ya nggak apa-apa ya, itu lebih bagus. Ya, ya, oke. Sekarang kita coba napas yang ketiga, ya. Napas yang ketiga ini adalah napas yang lebih panjang dari yang pertama dan yang kedua. Ya, sambil kita menikmati ya udara udara yang masuk ke hidung itu kita nikmati ya, itu kayak terasa nanti ya itu sampai ke eh, otak ya. Ya, oke, siap. Kita coba untuk napas yang ketiga, lakukan napasnya panjang ya. Buat dan nariknya panjang dan buangnya panjang. Oke, persiapan. Kita coba. Ya, mulai. Tarik dari hidung panjang. Buang dari hidung panjang. Tarik lagi dari hidung panjang. Buang lagi dari mulut panjang. Tarik. Buang. 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 Tarik yang banyak. Buang lagi. Cukup. Ya, silakan rileks dulu ya, istirahat dulu. Napasnya hidung-hidung. Kita kasih waktu 30 detik untuk istirahat. Ya, silakan. Oke, cukup. Napas istirahatnya 30 detik selesai. Untuk napas yang selanjutnya, tadi kita akan menggunakan napas itu dengan hidung. Hidung, tarik, buang, dan hidung. Hidung, tarik, buang. Nah, sekarang untuk yang kedua, kita coba sama ya, menariknya dari hidung, buang. Dari mulut ya. Tadi narik dari hidung, buang dari hidung. Nah, sekarang kita coba menarik dari hidung tapi buang dari mulut ya. Tarik, buang dari mulut. Tarik, buang dari mulut ya. Tarik, buang dari mulut. Oke. Tariknya jangan terlalu banyak ya. Tariknya sekedar, terus buangnya dari mulut sama seperti itu ya. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Oke. Ya. Kita coba sekarang dengan napas yang seperti tadi dijelaskan. Ya, persiapan. Kita mulai. Siap, mulai. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Tarik dari hidung,
buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik dari hidung, buang dari mulut, tarik, buang, 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 cukup. Ya, untuk napas pertama cukup istirahat. Saya kasih waktu 30 detik untuk istirahat. Silakan. Oke, cukup. Kita coba sama ya. Kita coba yang kedua sekarang sama. Lakukannya, gerakannya sama. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Oke? Ya. Persiapan. Kita coba dengan melakukan napas yang sama. Persiapan. Ya, mulai. Tarik, buang dari mulut, tarik dari hidung, 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 buang dari mulut, tarik, buang, 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 tarik, buang,
tarik, buang, cukup. Ya, oke. Silakan kita kasih waktu napas istirahat 30 detik. Ya, mulai. Mudah-mudahan. Oke, cukup. Ya, untuk napas yang terakhir ya, ini sama ya, ini sama kita lakukan napasnya sama, cuman ini lebih panjang dari yang pertama ya. Jadi pada saat tarik itu panjang, buangnya juga lebih panjang. Tariknya panjang, buangnya lebih panjang. Tariknya panjang, buang panjang. Nah, ini untuk yang terakhir ini mungkin kita coba dengan matanya dipejam ya. Matanya dipejam ya, pada saat menarik ini kita nikmatin ya, kita nikmatin ya. Buangnya juga sama, kita nikmatin pada saat membuangnya itu panjang. Terus pada saat narik juga sama. Nikmatin, terus buang panjang, kita nikmatin. Oke, coba ini lebih serius ya, lebih serius, lebih fokus. Karena ini mungkin ini yang terakhir yang saya kasih materinya. Oke, persiapan. Kita coba. Ini waktunya agak lebih panjang sedikit ya. Ya, siap. Mulai. Tarik dari hidung panjang, banyak ya, pelan, nikmatin. Buang dari mulut. Panjang. Tarik lagi dari hidung. Panjang. Buang dari mulut. Panjang. Tarik lagi. Panjang. Buang. Panjang. Tarik. Buang. 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 Cukup. Ya, cukup materinya.
yang saya sampaikan ini. Nah, ini kalau kita rajin ya, kita rajin untuk melakukan napas ini itu bagus sekali ya, bagus, manfaatnya banyak sekali manfaatnya ya. Apalagi kalau kita lakukan itu pada saat matahari pagi ya, di matahari pagi itu ya. Itu lebih mungkin banyak keringat itu banyak yang akan keluar. Oke, mungkin demikian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya disampaikan kepada hostnya. Silakan, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Dodi, terima kasih atas materi yang disampaikannya. Wah, cukup bersemangat. Terima kasih. Kemudian masih sesi selanjutnya adalah penjelasan dari Dr. Mas Diki dari beliau seorang dokter spesialis. Beliau lengkapnya Dr. Diki Hedi Kusuma, MHKes, anggota MHKes, sertifikat kesehatan, sertifikat Foto-foto yang tadi farmakologi, terus ahli sertifikat urologi dan hipnoterapi. Seperti itulah kira-kira, nanti mungkin lebih jelasnya. Untuk lebih jelasnya nanti beliau yang lebih menjelaskan. Beliau adalah anggota Merpati Putih dari cabang Majalengka. Ya, oke. Waktu dan tempat untuk Mas Diki kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perguruan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Heni selaku pewaris MP, Mas Yuwono Kapengda MP Jabar, Mas Bayu Ketua Cabang MP Kota Bekasi, Mas Dodi MP Kota Bekasi, dan seluruh Pengda MP Jabar yang saya hormati, saya banggakan, beserta keluarga besar MP Jabar, dan semua audiens yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Sekaligus saya memperkenalkan diri bahwa saya pengurus dari MP Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara teoritis mengenai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang mungkin semua sudah pada tahu dan paham. Sebetulnya ini hanya mengulas secara sekilas saja. Izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint yang sudah kami buat. Berbicara penyakit kencing manis, sebetulnya semuanya sudah pada tahu dan sepakat bahwa di masyarakat banyak yang menginterpretasikan atau menganalogikan bahwa kencing manis itu identiknya dengan sering kencing. Karena sering kencing, baik pada siang hari maupun malam hari, jadi disebutnya seperti pancuran. Dan pada saat kita kencing, ternyata di WC-nya itu ditemukan juga kerumunan semut. Dan di situ dianalogikan, oh di situ ada gula atau madu seperti itu. Itu yang biasa kita temukan di masyarakat. Seperti kita ketahui secara teoritis bahwa kencing manis ini sebetulnya merupakan penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang, di mana dengan ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah. Tadi Mas Hemi, pewaris MP, sudah menjelaskan bahwa latihan-latihan olah napas itu sebetulnya untuk menormalkan. Artinya di sini yang tadinya tinggi bisa jadi
sesuai dengan kadar normal, demikian juga yang rendahnya. Pada penyakit kencing manis, di sini terjadi penumpukan kadar gula dalam darah karena tidak bisa diserap oleh sel tubuh. Ini juga ada korelasinya tadi dengan latihan-latihan olah napas yang betul-betul untuk memperbaiki sirkulasi oksigenasi di dalam tubuh sehingga nantinya akan membangkitkan sumber energi yang akan meningkatkan sistem imunitas. Dan untuk penyakit kencing manis ini harus kontrol dengan baik. Karena tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya menurut Mas Hemi bahwa penyakit diabetes ini merupakan sumber dari beberapa penyakit yang lain. Jadi sebagai penyebab komplikasi timbulnya penyakit-penyakit yang lain atau juga komorbid dari penyakit-penyakit yang lain. Di sini juga kita akan berbicara mengenai penyebab kenapa gula darah ini kadang-kadang selalu tinggi. Ini berhubungan sekali dengan hormon insulin yang diproduksi oleh salah satu organ kita yang di belakang lambung, yaitu pankreas. Jadi secara singkatnya adalah penyakit kencing manis merupakan peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh karena insulin tidak bisa melepaskan atau insulin tidak bisa bekerja dengan maksimal. Seperti itu. Gejala-gejala yang sering kita jumpai adalah gejala klasiknya rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, dengan ditandai sering kencing atau berat badan yang turun sangat drastis. Awalnya kita gemuk, tiba-tiba kok kurus sekali gitu kan dalam jangka waktu yang tidak lama. Gejala lain yang sering kita jumpai adalah luka yang lambat untuk sembuh, mata kabur, dan mudah lelah. Lebih sering gejala yang sering kita kenal, kalau di dunia kedokteran ada 3, yaitu poliuri, polidipsi, polipagi. Poliuri ini merupakan banyak berkemih. Ini penyebabnya adalah akibat kadar gula tinggi yang menyebabkan fungsi ginjal meningkat. Jadi dengan poliuri ini tubuh berusaha untuk mengeluarkan gula-gula yang tidak berguna di dalam tubuh karena tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh atau resisten. Kemudian polidipsi ini sering sekali dijumpai pada pasien diabetes. Di sini penderita karena banyak kencing sehingga tubuh butuh pasokan elektrolit dalam tubuh. Jadi sering haus, gejala seperti itu. Demikian juga polipagi atau banyak makan. Akibat banyak kencing dan minum sehingga tubuh akan menjadi lemas karena kurang energi. Maka orang tersebut akan makan yang lebih banyak meskipun sebetulnya karbohidrat yang menjadi energi dalam jumlahnya sangat sedikit sehingga terjadi kondisi di mana hiperglikemi. Ada beberapa faktor risiko yang harus kita pahami untuk penyakit kencing manis ini, seperti pada ibu yang melahirkan dengan bayi lebih dari 4 kilo atau disebut juga giant baby, atau kondisi dyslipidemia. Ini adalah suatu kondisi lemak yang abnormal. Kemudian juga faktor risiko usia lebih dari 40 tahun, karena sering sekali penyakit kencing manis ini dijumpai pada usia-usia degeneratif, pada usia-usia lanjut usia. Demikian juga keturunan. Ini untuk keturunan sangat berperan sekali, bahkan semua pasien-pasien hampir rata-rata pasien dengan kencing manis itu ada faktor keturunan. Dan apabila kita ada faktor keturunan seperti ini, kita harus lebih waspada dan lebih menerapkan pola hidup yang sehat. Kemudian diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas ini sudah jelas. Kemudian masalah obesitas ini juga menjadi masalah yang sering kita jumpai. Ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan diabetes. Di sini salah satunya karena pola makan yang tidak terkontrol. Misalkan kita banyak makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, atau makan minuman-minuman yang bersoda. Ini juga mengandung gula yang sangat tinggi. Apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama, nantinya akan terjadi peningkatan gula dalam tubuh. Sehingga hormon insulin yang harusnya dikeluarkan oleh pankreas untuk mengurai karbohidrat ini, hormon tersebut juga memiliki batas kemampuan untuk bekerja. Akibatnya karena asupan karbohidrat terlalu berlebihan, maka hormon insulin tidak bisa untuk melakukan kompensasi mengurai karbohidrat tersebut. Demikian juga kurang tidur, merokok, dan stres juga berpengaruh. Karena dengan kondisi stres, orang akan kemungkinannya akan dua macam. Dia
yang dimalas makan atau malah dia sering makan gitu, untuk mengungkapkan kondisi psikologis yang tidak stabilnya. Demikian juga dengan rokok. Dengan rokok, dengan kandungan rokoknya itu bisa meningkatkan juga peningkatan kadar darah. Demikian juga kurang tidur. Dengan kurang tidur artinya kita akan banyak sekali penimbunan lemak, karbohidrat di beberapa bagian tubuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hendrito Waris MP bahwa kencing manis ini merupakan sumber dari penyakit-penyakit yang lainnya. Karena yang kita ketahui bahwa kencing manis ini bisa menyebabkan beberapa kerusakan multi organ atau multi organ failure. Dari mulai kerusakan jantung, kerusakan saraf, ginjal, kerusakan dan kematian jaringan, ini sudah jelas. Tadi dengan latihan olah nafas sebetulnya kita bisa memperbaiki oksigenasi yang ada di dalam sel-sel tubuh kita. Karena kita tahu bahwa di dalam sel tubuh kita itu ada mitokondria, di mana di situ dengan latihan-latihan olah nafas seperti tadi, itu bisa meningkatkan metabolisme dari mulai sel, intrasel, sehingga terjadi peningkatan energi dalam tubuh dan akan berimplikasi pada peningkatan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Demikian juga kerusakan pembuluh darah, disfungsi seksual, katarak dan kebutaan ini bisa kemana-mana ya, karena berhubungannya dengan masalah sirkulasi darah yang tinggi akan kadar gulanya. Untuk kita menegakkan diagnosa diabetes, biasanya kita melakukan pemeriksaan darah, yaitu darah sewaktu atau random. Biasanya pada saat pemeriksaan tersebut, kita mendapatkan hasil lebih dari 200 mg per dl. Atau menunjukkan gejala diabetes yang tadi yang disebutkan, poliuri, polipagi, dan polidipsi, dengan kadar gula puasa lebih dari 126 mg per dl. Atau kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral TTGO lebih dari 200 mg per dl. Kita semua sudah sangat sering mengetahui bahwa diabetes yang paling sering kita jumpai ada 2 macam, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu ini butuh pasokan insulin dari luar. Biasanya si pasien tersebut disuntik insulin, ini biasanya penyebabnya karena pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Demikian juga untuk diabetes tipe 2. Ini insulinnya diproduksi oleh pankreas, di situ karena ada sel beta Langerhans yang menghasilkan insulin, tetapi produksinya tidak mencukupi untuk menguraikan karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Ini ada 5 pilar pengelolaan diabetes. Sebetulnya masih ada beberapa tips ya, ada yang 3 pilar, 4 pilar. Yang pertama itu menjaga diet pola makan, kemudian yang kedua adalah edukasi. Seperti kegiatan ini sebetulnya sangat penting sekali. Selain kita melakukan latihan, juga semua diberikan ilmu atau pemahaman tentang bagaimana sih penyakit diabetes itu. Yang ketiga, olahraga fisik. Yang dianjurkan di Merpati Putih ini, kita harus menjadikan suatu kebiasaan rutin mengenai kegiatan olah nafas imunitas ini. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan pemeriksaan kadar gula berkala apabila ada gejala-gejala yang timbul seperti yang tadi. Kemudian yang kelima juga kita melakukan variasi makanan. Jadi pada penderita diabetes itu makanannya jangan itu saja untuk mencegah kejenuhan barangkali ya. Dan ada beberapa cara untuk mencegah diabetes. Seperti yang kita ketahui, kita harus rutin mengecek gula darah secara teratur. Ini penting sekali untuk mendeteksi diabetes secara dini untuk mencegah komplikasi yang timbul. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan menjaga pola makan yang baik. Ini sangat penting sekali. Terutama makanan-makanan yang mengandung gula, lemak, dan garam secara berlebihan. Dan waktu makan yang tepat sekali, yang baik untuk penderita diabetes atau kencing manis adalah dibagi dengan porsi kecil, namun dibagi dalam beberapa waktu makan agar gula darahnya stabil. Ini nanti bisa diatur jam berapa dari mulai pagi sampai malam seperti itu. Jadi sedikit-sedikit, tapi porsinya sering ya. Tapi frekuensi makannya agak sering gitu. Tapi porsinya sedikit. Nah,
Ada juga tips yang mudah untuk mengatur pola makan ini. Mohon izin saya berbicara masalah pola makan dengan 3J. Yang pertama, kita harus tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal. Untuk tepat jumlah, jadi kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda karena tergantung jenis kelamin, kondisi kesehatan, berat badan, serta tinggi badan. Dan ini emang harus dikonsultasikan juga dengan ahli gizinya. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan karbohidrat bagi setiap orang itu kira-kira 25-30 kalori per kilogram berat badan. Artinya kalau berat badannya 50 kilo, itu kita butuh 1250 sampai 1500 kalori dalam sehari. Gitu. Artinya kalau berlebihan, ini akan timbul peningkatan atau penumpukan kadar gula di beberapa organ tubuh kita. Gitu. Makanya di sini kita membutuhkan latihan-latihan, exercise dari olahraga napas imunitas ini yang tadi sudah diajarkan. Kemudian harus tepat jenis juga. Tepat jenis di sini artinya kita harus pandai memilih beberapa sumber karbohidrat yang kompleks yang berserat tinggi. Di antaranya nasi merah, kemudian roti gandum utuh, buah-buahan dan sayur-sayuran, kacang-kacangan, susu, serta ada beberapa yogurt yang tanpa gula. Kemudian kita juga harus mengurangi makanan yang rendah serat, seperti roti, nasi putih, produk sereal, dan kita juga harus menghindari karbohidrat yang sederhana, seperti minuman bersoda, jus buah, kental manis, gula pasir, permen, dan produk olahan tepung lainnya seperti kue-kue yang sudah jelas manis ya. Kemudian kita juga harus mengatur jadwal makan. Menurut informasi yang kita lansir dari Kemenkes, ini dianjurkan untuk makan 3 kali sehari, diselingi teman sebanyak 2-3 kali sehari. Dengan jangka waktu makan besar dan selingan adalah 2,5 sampai 3 jam. Silakan cemilan ini bisa dilakukan, diutamakan dari kelompok buah-buahan yang segar, seperti pepaya, salak, melon, jeruk, bengkoang, dan apel dan yang lainnya. Nah, dan yang paling penting juga kita harus bisa menentukan bagaimana kondisi berat badan kita berdasarkan IMT-nya, ya, atau indeks massa tubuhnya. Seperti contoh, misalkan berat badan kita 62 kilo, tinggi badan 170. Kalau kita hitung indeks massa tubuhnya 62 kilo dibagi 1,7 meter kuadrat, itu akan menghasilkan 21,45. Ini maksudnya bahwa kondisi tubuh kita adalah ideal. Jadi resiko rendah untuk terjadinya diabetes. Ini sangat penting sekali kita lakukan karena ini dengan menjaga berat badan yang ideal, otomatis kita akan menurunkan faktor risiko untuk terkena diabetes. Dengan kita senantiasa melakukan olahraga olah napas imunitas ini secara teratur, insya Allah ini akan kita akan terhindar. Dan bagi yang sudah menderita diabetes pun gula darahnya akan lebih terkontrol. Karena inti dari olahraga napas ini sebetulnya adalah untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh sehingga mampu membangkitkan energi dalam tubuh sehingga meningkatkan sistem imunitas kita. Ini juga sangat dianjurkan sekali, frekuensinya bisa 3-4 kali per minggu, dan tadi latihan olah napas yang sudah diperagakan tadi bisa dilakukan sambil kita aktivitas sehari atau misalkan sambil kita di kendaraan pun bisa dilakukan barangkali ya Pak, Mas ya. Gitu. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin kita sering melakukan latihan olah napas MP, maka akan membantu menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara merangsang aktivasi hormon insulin untuk bekerja lebih baik lagi. Karena dengan olahraga napas ini otomatis kita akan memberikan kesempatan bagi hormon insulin tersebut juga untuk tidak terlalu keras dalam bekerja untuk mengeluarkan hormonnya, untuk pankreasnya maksudnya supaya tidak over produksi gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi udah jelaskan sebetulnya untuk kencing manis ini atau diabetes ini kita juga harus senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan apalagi pada masa pandemi ini ada beberapa tips yang harus kita perhatikan
bahwa kita harus tetap menjaga kondisi tubuh dengan memeriksakan kadar gula secara teratur. Juga bagi yang penderita juga harus memakan obat secara teratur dengan menjaga pola makan. Kemudian physical distancing, kita bisa memanfaatkan media sosial sekarang ini supaya kita menghindari dari kontak dengan yang lain. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, mata, dan yang lainnya. Kemudian kita biasakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir, atau kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian kita juga bisa melakukan kebiasaan rutin, yaitu meminum air putih 2-3 liter per hari. Kemudian menghindari menyentuh permukaan yang sering disentuh, seperti di tempat-tempat umum, menjaga kebersihan rumah dengan melakukan desinfeksi pada tempat yang sering disentuh, dan bila sakit kita menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan. Tapi insya Allah dengan kita rutin seperti tadi yang sudah diperagakan mengenai latihan olah nafas imunitas ini, bisa kita terhindar dari penyakit diabetes ini. Dan bagi yang sudah menderita, insya Allah gula darahnya akan terkontrol. Barangkali itu pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa paparannya. Baik, terima kasih sekali lagi, Mas Diki. Sama-sama. Salam sehat selalu. Untuk selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa mulai dengan 3 pertanyaan. Silahkan, waktu langsung aja. Kalau mau bertanya, silakan di mute. Udah. Oke, lanjut. Silakan, mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Kalau bagi penderita diabetes yang sudah menjalani terapi, itu idealnya dalam sehari berapa kali melakukan pernafasan tadi, Pak? Terima kasih. Langsung, Mas Diki ditanggapi. Silakan langsung aja. Terima kasih pada saudari Mas penanya ya. Mas Greg ya? Tadi pertanyaannya sangat bagus sekali mengenai untuk penderita diabetes atau disebut juga diabetesi yang menjalankan terapi, idealnya berapa kali kita melakukan latihan olahraga napas ini. Tadi udah dipaparkan sebetulnya idealnya kita melakukan itu 3-4 kali per hari. Tapi olahraga napas ini sebetulnya kita bisa lakukan di setiap aktivitas kita pada saat kita ada waktu senggang. Misalkan pada saat kita perjalanan, atau misalkan pada saat kita duduk di rumah santai sambil menonton TV. Karena olahraga napas ini sebetulnya sangat-sangat fleksibel, tetapi manfaatnya yang sangat luar biasa. Seperti itu. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi dari organ pankreas, karena ada beberapa kasus bahwa penderita diabetes ini karena gangguan fungsi pankreas atau sama sekali pankreasnya tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi terima kasih.
Silakan kalau ingin yang bertanya. 2 pertanyaan lagi. Masih ada yang bertanya? Coba sekali lagi, masih ada yang mau bertanya? Nggak usah ragu-ragu. 2 pertanyaan, silakan. Oke, kalau begitu kami akan menanyakan, ada beberapa di chat ini. Mohon bantuan untuk ininya, jawabannya nih, Mas Diki. Pertanyaannya, satu dari mana ini? Wah, nggak jelas ini, dari seseorang. Maaf, saya tanya ya di sini saja, soalnya lagi di jalan. Oke. Ini yang kita olah, atau ini yang kita olah terkait dengan ininya, sebentar. Oke. Di mana? Pertanyaannya, apakah kita tetap